Hadis ini mencakup penyebab ampunan Allah. Penyebab-penyebab ampunan Allah ada 3 yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah doa yang diiringi dengan pengharapan. Kenapa doa perlu diiringi dengan pengharapan? Karena doa ini berarti membuat pelakunya konsentrasi, fokus dengan yang dipanjatkan. Ketika seorang doa hanya mengucapkan saja, bisa jadi yang dipanjatkan tidak dipahami. Atau dia bisa menangis bukan karena doa yang dipanjatkan, akan tetapi karena lagunya. Yang kedua, istighfar. Istighfar ini sama dengan taubat artinya. Kalau seandainya disebutkan istighfar, maka istighfar itu juga dapat mewakili taubat. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Beliau katakan bahwa yang dikatakan istighfar itu adalah meminta agar seseorang dilindungi dari syarrudz dzunub ma'a sitriha. Seseorang minta kepada Allah agar dilindungi dari bahayanya dosa yang kita kerjakan sambil dosa itu ditutupi. Itu artinya istighfar. Dan itu hakikatnya hampir sama dengan taubat. Akan tetapi ketika istighfar dijadikan satu dengan taubat, maka maknanya ada sedikit perbedaan secara khusus. Istighfar merupakan permintaan ampun dengan lisan. Sedangkan taubat meninggalkan dosa menggunakan hati dan anggota badan lainnya. Ini menunjukkan bahwa istighfar pun perlu dengan menggunakan mulut, tidak hanya dengan hati. Istighfar ente. Kayak gitu. Tidak seperti itu. Tapi istighfar menggunakan mulut dan juga kaitannya erat dengan taubah. Kalau digabungkan menjadi satu, istighfar dan taubat memiliki makna istighfar di mulut, kemudian taubat di hati dan anggota badan lainnya. Ini yang akan menyelamatkan orang dengan hasil ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah tauhid. Sebab ampunan Allah adalah tauhid. Mengesahkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, la tusyriku bi syai'a. Kamu tidak menyekutukanku dengan apapun. Maksudnya tauhid. Kalau kamu datang pada hari kiamat, maksiat, dosa besarnya banyak sekali, tapi tauhid masih dipegangi, maka masih banyak harapan orang ini akan masuk surga. Kalaupun dia tidak masuk surga di awal-awal, minimal dia tidak kekal di neraka. Sekalipun orang yang melakukan dosa besar, ada kemungkinan Allah ampuni dosanya. Bahkan ketika seorang berhutang, atau seorang punya kezaliman kepada orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana cara membuat orang yang terzalimi akan memaafkan dia. Karena Allah menyiapkan pahala yang lebih banyak untuk orang yang terzalimi sehingga dia ridha. Orang yang pernah menghutangi dia akan ridha. Ya. Akan tetapi yang jelas tauhid menjadi salah satu penyebab utama yang akan mengantarkan orang ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.